Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, tanggal 30 Juli 2023. Bapak Ibu, di Jemaat NLCC Indonesia hari ini, kita skip sebentar satu minggu sebelum kita melanjutkan lagi minggu depan untuk belajar lagi dari surat kepada ketujuh jemaat, melanjutkan surat kepada ketujuh jemaat. Di NLCC Indonesia secara in-person sekarang di gereja, kita hanya mengadakan praise and worship. Memakai waktu 1 jam untuk memuji, menyembah Tuhan, dengarkan kesaksian. Nah, secara online kita juga mau skip sebentar. Kita mau dalam minggu ini saya mau hanya menyampaikan satu renungan kepada Bapak Ibu sebagai boleh dikatakan renungan singkat atau ya renungan kita belajar selesai belajar kitab Kejadian, kemudian sekarang kita sedang belajar surat kepada ketujuh jemaat. Apa kira-kira yang Tuhan mau dari kita, dari gereja kita, secara khusus di tengah akhir zaman ini, di tengah dunia yang makin hari makin jahat. Dari kitab Kejadian, surat kepada ketujuh jemaat, kita terus didengarkan tentang suara pertobatan. Dengarkan suara Tuhan, bertobat. Ini waktu untuk kita datang kembali kepada Tuhan. Sehingga mari sama-sama kita ambil waktu hari ini. Selain untuk memuji, menyembah Tuhan, kita juga mau mendengarkan suara Tuhan. Apa kira-kira yang harus kita kerjakan, lakukan sebagai orang percaya. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ibadah hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita buka ibadah ini dalam doa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini, waktu ini, secara in-person, Jemaat NLCC Indonesia di gereja mengadakan acara praise and worship. Tapi kami secara online, selain memuji, menyembah-Mu, kami juga mau mendengarkan renungan firman-Mu, khususnya buat kami secara pribadi sebagai gereja, bagaimana kami harus hidup di tengah dunia ini sebagai orang percaya. Kami sudah banyak kali dengar tentang bagaimana situasi akhir zaman sekarang. Kami banyak mendengar tentang panggilan-panggilan pertobatan. Kiranya kami belajar juga untuk hidup sungguh bijaksana sesuai dengan firman-Mu di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh rangkaian ibadah hari ini. Melalui pujian penyembahan, secara khusus melalui kebenaran firman-Mu hari ini, kami semua diberkati, disegarkan lagi oleh Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari sama-sama kita buka Alkitab kita sekali lagi lewat ibadah hari ini tanggal 30 Juli 2023 secara online. Sebelum kita nanti minggu depan lanjut lagi untuk melanjutkan belajar, melanjutkan surat kepada ketujuh jemaat. Mari sama-sama kita lihat satu ayat dari Mazmur pasal 90 ayat 12. Saya bacakan buat kita. Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. So teach us to number our days, that we may get a heart of wisdom. You do not know what tomorrow will bring. What is your life? For you are a mist that appears for a little time and then vanishes. The future is something which everyone reaches at a rate of 60 minutes per hour, whatever she does, whoever she is. It is not that we have so little time, but that we lose so much. For we are sojourners before you, as all our fathers were. Our days on earth are like a shadow. Lord, make me to know my end, and what is the extent of my days. Let me know how transient I am. Here is where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Where I lay it down, every burden, every crown. This is my surrender. This is my surrender. Here is where I lay it down, every lie and every doubt. This is my surrender. And I will make room whatever you want to do whatever you want to.
up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better, your way is better. And I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. And here is where I lay it down. You are all I'm chasing now. This is my surrender. This is my surrender. Bapak Ibu, sekali lagi yang saya sampaikan dalam pembuka tadi, bulan Juni kita baru saja menyelesaikan khotbah belajar dari kitab Kejadian. Sekarang kita sedang di tengah-tengah belajar seri khotbah dari kitab Wahyu, khususnya Wahyu pasal 2 dan pasal 3 tentang surat kepada ketujuh jemaat. Banyak berkat Tuhan dari bagian firman Tuhan ini, tapi kalau Bapak ikuti semua khotbah, kita berulang kali mendengar tentang berita dan tantangan pertobatan. Kita banyak mendengar berita tentang situasi dan kondisi dunia ini yang makin hari bukannya makin membaik, tapi justru sebaliknya makin memburuk. Bapak Ibu, yang merupakan tanda dari nubuatan Alkitab yang sedang tergenapi, khususnya tentang akhir zaman. Tapi sayangnya di tengah akhir zaman, di tengah situasi seperti ini, justru Tuhan juga mendapatkan seperti surat kepada ketujuh jemaat, gereja kedapatan suam-suam kuku, gereja kedapatan lesu, Bapak Ibu, gereja kedapatan tidak ada api, tidak ada kasih di tengah gereja, Bapak Ibu. Sehingga mari sama-sama hari ini saya mau kita melihat bagian firman Tuhan ini. Apa sebenarnya Tuhan inginkan dari kita semua di tengah semua situasi ini, Bapak Ibu. Menurut saya sebagai hamba Tuhan, saya yakin tidak ada hal yang lebih penting untuk kita lakukan sekarang adalah pergunakan waktu-waktu ini. Pergunakan waktu yang masih Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Mari kita isi waktu ini dengan hal-hal yang Tuhan inginkan. Hargai waktu yang masih Ia berikan, jangan sampai kita kehilangan waktu. Caranya adalah jangan jadikan waktu sebagai musuh kita, tapi mari kita bersahabat dengannya. Bapak Ibu, saya ada pertanyaan. Apa yang akan Bapak Ibu atau kita buat jika ada bank yang memberikan kredit kepada kita setiap pagi, memasukkan ke rekening kita sebesar 86.400 US dollar. Setiap hari sama. Tapi setiap malam akan menghapus atau mengambil kembali kredit ataupun seberapapun uang yang tersisa pada hari itu. Berapapun uang yang Bapak Ibu tidak pakai hari itu akan langsung diambil. Dengan kata lain, jika kita tidak memakainya, seberapapun uang yang sisa akan hilang. Jika demikian, pertanyaannya, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Saya yakin kita pasti akan mengambil semuanya sampai setiap sen pun. Kita akan pakai semuanya. Semua kita punya bank seperti itu, Bapak Ibu. Itulah yang disebut time. Itulah yang disebut waktu. Setiap pagi kita semua diberikan kredit yang sama oleh Tuhan. 86.400 detik. Dan setiap malam semua waktu itu akan hilang. Berapapun waktu yang tersisa yang tidak kita pakai akan lenyap seketika. Tidak akan pernah kembali. Garis bawah ini. Jika kita gagal untuk menggunakannya dengan tujuan-tujuan kebaikan dan kekekalan,
Semuanya akan hilang dan tidak akan kembali lagi. Tidak ada yang namanya rollover waktu bagi Tuhan. Semuanya harus kita pakai hari ini. Setiap detik itu tidak akan kembali. Juga tidak ada gambaran tentang hari esok. Kita harus hidup dan memakainya sekarang dengan semua yang diberikan kepada kita hari ini. Semuanya harus kita investasikan, kira-kira begitu, dalam bentuk kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan. Memikirkan waktu-waktu kekekalan. Waktu itu akan terus berjalan dan harus Bapak Ibu dan saya pakai. Saya mau Bapak Ibu renungkan ini tentang hidup kita sekarang. Saya yakin semua kita kalau ditanya semua sibuk, kerja. Tapi Bapak Ibu jangan sampai kita kehilangan yang lain. Nah, saya ada cerita nih. Ada cerita tentang seorang pria yang bekerja di sebuah pabrik. Salah satu pekerjaan utamanya adalah untuk meniup peluit pabrik pada setiap pukul 5 untuk menunjukkan bahwa hari kerja telah selesai. 5 sore maksudnya. Setiap hari dia berjalan ke pabrik, dia melewati satu toko perhiasan yang di depannya tergantung sebuah jam antik kuno, Bapak Ibu. Setiap pagi dia berhenti untuk mencocokkan waktu di jamnya dengan waktu di jam kuno itu. Ya. Satu pagi, ketika dia melewati toko itu, dia bertemu dengan pemilik toko itu yang sedang menyapu trotoar di depan tokonya, dan dia bertanya, "Bagaimana caranya sehingga jam kuno kamu ini selalu tepat waktu?" Kemudian pemilik toko itu katakan, "Oh, saya selalu mengikuti bunyi peluit dari pabrik itu, yang berbunyi setiap jam 5 sore, katanya. Jadi pemilik toko ini justru mengikuti bunyi peluit, dan tiap kali bunyi peluit itu dia tahu, menurut dia, itu jam 5 sore. Bapak Ibu, apa artinya? Semua kita hidup dengan waktu, dan waktu itu penting untuk kita semua. Benjamin Franklin pernah berkata, janganlah menyia-nyiakan waktu karena disitulah kehidupan dimulai. Saya sering melihat orang frustrasi dalam melawan waktu, Bapak Ibu. Mereka berjuang dengan waktu mereka setiap hari, dan itu sudah menjadi habit, boleh dikatakan sebagai lifestyle mereka setiap hari. Kerja sampai larut malam, tidur telat, kemudian besok paginya bangun buru-buru, panik karena sepertinya sudah terlambat ke tempat kerja, terlambat ke sekolah, menyantap makanan pagi mereka dalam mobil. Bapak Ibu, kita tidak asing lagi dengan ini. Make up di mobil ketika lampu merah, gunakan cukuran di lampu merah, dan lain sebagainya. Sering juga memakai telepon genggam mereka sambil nyetir dengan handphone, juga di lampu merah. Seolah-olah semuanya tidak bisa ditunda. Hidup seperti dikejar-kejar sesuatu. Dan Bapak Ibu, menarik kalau kita membaca kisah hidup pelayanan Tuhan Yesus. Sepertinya Yesus tidak pernah panik. Yesus tidak pernah melakukan sesuatu dengan terburu-buru. Meskipun Yesus melakukan pekerjaan yang terpenting, dan boleh saya katakan tersibuk dalam sejarah, yakni menyelamatkan semua manusia. Menebus dunia ini dari kematian kekal. Meskipun ia juga tahu bahwa waktu yang diberikan kepadanya sangat singkat. Hanya beberapa tahun. Tapi lihat, Yesus tidak pernah tidak pernah berlari seperti dikejar waktu. Tidak pernah terlambat melakukan sesuatu. Semuanya tepat waktu. Yesus masih ada waktu untuk bermain, menumpangkan tangan, memberkati anak-anak kecil. Masih ada waktu untuk memperhatikan burung di udara, bunga bakung di taman. Masih ada waktu santai retreat dengan para sahabat dan para muridnya. Masih ada waktu memancing bersama para sahabat. Justru di tengah pekerjaan yang paling padat dan tersibuk, Yesus masih ada waktu berdoa bersama para murid. Masih ada waktu beristirahat bersama para murid. Masih ada waktu retreat bersama para murid. Dan Bapak Ibu, firman Tuhan, Alkitab bacaan kita hari ini juga memberikan kita beberapa wawasan dan pemikiran bagaimana agar kita dapat bersahabat dengan waktu. Sekali lagi, waktu bukan menjadi lawan atau musuh kita. Yang paling penting untuk kita ingat masalah dengan waktu adalah apa? Allah yang kita sembah ada di alam semesta ini, yang tidak pernah terkait dengan waktu dan tempat. Allah tidak memakai jam tangan Rolex dengan harga puluhan ribu dolar. Tapi dia juga tidak memakai jam merek yang dijual di Ross dengan mungkin harga 15, 20, 30 dolar. Allah juga tidak memakai timer atau alarm. Allah adalah pencipta waktu. Allah lebih besar dari waktu. Jadi langkah pertama dalam menjadikan waktu sahabat kita adalah apa, Bapak Ibu? Mari kita hidup berserah penuh kepada Dia, Sang Pencipta waktu. Bapak Ibu, saya hanya mau share sedikit saja ada yang menarik ketika saya melihat atau membaca satu artikel tentang waktu dalam bahasa Inggris time. Ada beberapa kebenaran penting yang harus menjadi perhatian kita bersama dalam melewati hari-hari waktu dalam hidup yang Tuhan percayakan kepada kita semua. 4 huruf dari kata waktu, khususnya dalam bahasa Inggris, time. Menarik, Bapak Ibu.
Yang pertama dia katakan time, treasure. Artinya penghargaan atau dikatakan berharga. Tuhan berkata kepada kita, kita harus menghargai waktu sebagai sesuatu yang berharga. Bapak Ibu, hargailah setiap waktu yang kita punya. Ada kalimat katakan, kemarin adalah sejarah, besok adalah misteri, hari ini adalah hadiah, makanya disebut present. Kita mungkin bisa membuat banyak uang, tapi kita tidak bisa membuat lebih banyak waktu. Di sini kita sering mendengar ungkapan time is money. Waktu adalah uang, tapi saya rasa itu tidak benar. Karena menurut saya waktu jauh lebih berharga daripada uang. Mungkin sulit membuat banyak uang, tapi mungkin sulit membuat banyak uang bagi sebagian besar kita, tapi tetap bisa dilakukan. Tapi siapa yang bisa buat lebih banyak waktu? Siapa yang bisa buat? Tidak ada. Mustahil. Kita tidak bisa memperbaharui atau mengalihkan waktu. Kita tidak bisa menyimpan, memperlambat, menahan, membagi, bahkan memberikan waktu. Jika kita tidak menggunakannya, dia akan hilang seketika. Jika kita mematikannya, dia tidak akan bangkit kembali. Tidak ada jalan lain. Hargailah, gunakanlah dengan bijaksana, kata firman Tuhan, waktu yang diberikan kepada kita. Kedua, menarik kata kedua, time, invest. Investasi, pemakaian, pakai. Kita terlalu sering bicara banyak hal yang omong kosong tentang waktu, Bapak Ibu, yang kita tahu sama sekali mustahil, tidak mungkin. Yang pasti kita tidak mungkin membeli lebih banyak waktu. Kita juga tidak mungkin menemukan lebih banyak waktu. Sekali lagi, apakah kita mampu membuat atau menciptakan waktu? Mustahil juga, bukan? Apa yang bisa kita buat dengan waktu? Tidak ada lain, dipakai. Harus dipakai, diinvestasikan. Diinvestasikan untuk sesuatu yang baik, yang berguna, yang berharga, yang bersifat kekal, untuk hidup kekal kita. Waktu-waktu bersama dengan keluarga, waktu-waktu dengan pasangan, waktu-waktu dengan Tuhan. Ada beberapa kebenaran soal kata ini, Bapak Ibu, investasi. Yang pertama, kita tidak mungkin menghemat waktu, yang kita bisa adalah memakainya. Dalam waktu tidak ada jalan pintas, tidak ada drive-thru, seperti menghemat waktu dengan menggunakan microwave untuk menghemat waktu. Masalahnya adalah mampukah kita menunjukkan berapa waktu yang kita hemat. Yang kedua, di mana kita investasikan waktu kita paling banyak, akan menunjukkan apa yang paling berharga bagi kita. Ada 168 jam emas di setiap minggu untuk kita. Dan menurut survei, rata-rata orang akan menghabiskan sekitar 56 jam-jam untuk tidur, sekitar 24 jam untuk makan dan mengurus diri seperti mandi, makeup, pakaian, sekitar 50 jam untuk kerja, bepergian untuk bekerja. Itu berarti hanya sekitar 35 jam seminggu waktu yang tersisa. Itu sekitar 5 jam per hari. Pertanyaan untuk kita semua. Di mana Anda atau kita investasikan jam-jam tadi? Saya yakin jika saya mengikuti jadwal kita semua selama 10 hari untuk melihat apa yang Bapak Ibu lakukan dalam 5 jam sisa itu, saya yakin saya bisa memberitahukan apa yang terpenting bagi kita. Mungkin banyak dari kita tidak setuju, tapi pasti sebagian kita mengerti bahwa yang paling penting buat saya adalah apa? Yang lain, internet, sosial media, nonton TV, baca majalah, gym, sport, exercise, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, sebuah studi dari 1.500 rumah tangga di University of Michigan menemukan ibu yang bekerja di luar rumah menghabiskan rata-rata 11 menit per hari pada hari kerja dan 30 menit sehari di akhir pekan dengan anak-anak, tidak termasuk waktu makan. Ayah menghabiskan rata-rata 8 menit sehari pada hari kerja dan 14 menit sehari pada akhir pekan dalam kegiatan yang berbeda dengan anak-anak mereka. Banyak dari orang tua mengatakan bahwa yang penting adalah kualitas, bukan kuantitas waktu yang saya gunakan bersama anak saya. Bapak Ibu, saya secara pribadi tidak setuju dengan prinsip ini. Saya rasa ini adalah salah satu omong kosong soal waktu yang dipromosikan oleh setan untuk mengambil waktu-waktu berharga kita dengan keluarga kita. Logika saja, mana bisa lebih berkualitas waktu bersama anak 5 jam dengan waktu bersama anak 5 menit? Bapak Ibu bisa pikirkan sendiri. Oke, yang ketiga Bapak Ibu, time, manage. Bicara soal pengelolaan. Sama dengan uang, waktu adalah dari Tuhan asalnya dan kita hanya bisa mengelolanya. Di atas semuanya tetap Tuhan yang mengontrol semuanya, Bapak Ibu. Ingat, kita hanya bisa mengelolanya, di atas semuanya tetap Tuhan yang mengontrol semuanya. Kita harus manage, mengelolanya dengan baik, memberikan waktu kita tentunya untuk Tuhan. Maksudnya pertanyaan buat kita, dari pengelolaan waktu itu, berapa banyak waktu yang kita berikan untuk Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita berikan kepada pasangan untuk pernikahan kita? Berapa banyak waktu yang kita berikan untuk anak-anak kita? Jangan lupa 2 hal Bapak Ibu, sebelum kita lihat kata yang terakhir. Setiap saat adalah karunia dari Tuhan yang harus kita kelola secara bijaksana. Ingat,
Setiap waktu, setiap saat adalah karunia dari Tuhan yang harus kita kelola secara bijaksana. Dan yang kedua, jika kita tidak mengatur waktu kita, Bapak Ibu, akan ada orang lain atau akan ada pihak lain yang akan mengelolanya untuk kita. Sekali lagi, kita tidak bisa menghemat waktu atau bahkan buang waktu Anda. Kita akan menghabiskan kalau kita akan menghabiskan atau menginvestasikan di suatu tempat yang lain atau investasikan pada seseorang. Jika kita tidak mengontrol jadwal kita, seseorang akan selalu dengan senang hati melakukannya untuk kita. Beberapa orang mengeluh, mereka tidak memiliki cukup waktu untuk menghabiskan waktu dengan keluarga mereka. Tidak cukup waktu bersama dengan Tuhan, tidak punya waktu dengan saudara-saudara seiman. Bapak Ibu jangan lupa, kita punya waktu yang sama, persis jumlah sama seperti yang lain. Semua kita punya waktu yang sama, tidak ada yang lebih. Tidak ada di antara kita yang, saya punya 25 jam sehari, saya punya 26. Semua kita punya 24 jam. Sekarang persoalan bagaimana kita mengelolanya. Oke, yang terakhir, menarik. Kata terakhir dari time, T-I-M-E. Menarik Bapak Ibu, dikatakan enjoy. Artinya nikmatilah. Waktu yang kita habiskan bersama keluarga kita atau saudara-saudara kita seiman harus menyenangkan. Ini harus menjadi waktu terbaik dalam hidup kita. Dan sebagai penutup, berikut adalah beberapa cara, tips, boleh katakan untuk bisa menikmati waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Khususnya dengan orang-orang yang kita kasihi tentunya. Dan tentunya juga dengan Tuhan. Kita harus berani katakan tidak untuk waktu yang akan merebut atau kita tahu merebut atau merampok waktu-waktu kita bersama keluarga kita. Secara khusus waktu kita bersama Tuhan. Kalau kita tidak berani katakan tidak, Bapak Ibu akan terus ada tambahan, jadwal-jadwal yang lain. Tapi sekali lagi untuk bisa enjoy, kita harus berani katakan tidak kepada hal-hal yang bisa merampok waktu-waktu kita bersama pasangan, bersama keluarga, dan tentunya bersama Tuhan. Yang kedua, selalu harus katakan ya atau yes untuk waktu-waktu yang kita tahu, kita yakini, merupakan waktu-waktu yang berkualitas, bersama dengan pasangan, bersama dengan keluarga, bersama dengan Tuhan kita. Sebagai penutup dari renungan kita, Bapak Ibu, hari ini, mari kita pertimbangkan statistik ini. Kita tanpa sadar menghabiskan 8 bulan dari total waktu kehidupan kita, ini catatan, untuk membuka junk mail. 2 tahun kita bermain di telepon dengan orang-orang yang sibuk atau yang tidak menjawab telepon kita. 5 tahun menunggu orang dengan berbagai alasan terlambat untuk menghadiri sebuah pertemuan. Ini dari seluruh hidup kita ya Bapak Ibu ya. Total kehidupan kita, ini satu survei yang perlu kita pertimbangkan. Ironis dan tragis, karena sekarang, di dunia sekarang kalau Ibu Bapak perhatikan, kita memiliki lebih banyak teknologi yang semakin memudahkan kita untuk mengakses apa saja, tapi tetap saja kita masih tidak berhasil untuk menghemat waktu. Sistem komunikasi semakin canggih, tapi justru manusia sekarang lihat, kita makin dikejar waktu, dan kita makin rasa kekurangan waktu. Hati-hati, jangan sampai kita tidak menghargai waktu, kita tidak menginvestasikan waktu, kita tidak mengelola waktu Bapak Ibu, akhirnya mengakibatkan kita tidak bisa enjoy. Karena apa? Karena setan telah mengatur atau setan telah menipu kita dengan hal-hal yang lain. Sehingga akhirnya, di akhir zaman ini di mana kita harusnya makin takut Tuhan, makin dekat Tuhan, makin lebih banyak waktu dengan Tuhan, justru setan menarik kita makin hari, makin jauh dari Tuhan. Akhirnya, kita kehilangan rasa damai, tidak ada peace. Kesehatan kita juga terganggu. Relasi kita dengan sesama juga menjadi terganggu. Kita tidak bisa efektif dalam pelayanan. Padahal kita tahu, yang Tuhan inginkan dari kita di tengah dunia sekarang, justru makin dekat dengan Tuhan. Makin melayani Tuhan. Makin aktif bekerja giat bagi Tuhan. Hingga Bapak Ibu, renungan hari ini, saya mau kita sama-sama diingatkan untuk menghargai waktu. Ajarlah kami Tuhan, menghitung hari ini dengan bijak. Memakai waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana. Sehingga setan tidak mengganggu, mengambil alih waktu kita, mengambil hati kita dari Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk renungan ini. Kami diajar lagi oleh firman Tuhan hari ini, belajar untuk minta kepada Tuhan sehingga diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk bisa mengisi waktu-waktu yang Tuhan berikan kepada kami dalam khususnya menghadapi dunia yang makin hari makin buruk, dosa merajalela di mana-mana di tengah akhir zaman ini.
Kami hidup makin takut Tuhan, makin mengasihi Tuhan. Bukan justru sebaliknya menghabiskan waktu di tempat lain. Waktu kami dihabiskan untuk yang lain, untuk hal yang bersifat duniawi. Tapi kehilangan waktu bersama dengan Tuhan. Kehilangan waktu bersama dengan pasangan dan anak-anak keluarga. Sehingga justru yang terpenting itu menjadi korban. Terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya lewat renungan yang mungkin singkat ini tentang time, tentang waktu, kembali memberikan, atau paling tidak mengevaluasi, membawa kita untuk mengevaluasi, mengingat ya Bapak Ibu, bagaimana kita harus hidup di tengah dunia sekarang ini. Ya, doa saya, bagian ini, renungan ini, sudah menjadi berkat menguatkan saya, menjadi berkat menguatkan Bapak Ibu juga. Kalau ada pengumuman, Bapak Ibu bisa lihat di screen, sebelum saya tutup dalam doa berkat. Jangan lupa, minggu depan kita akan sambung lagi belajar dari surat kepada ketujuh jemaat. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkan hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. Speak the name of Jesus over every heart and every mind, 'cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus, and I just want to speak the name of Jesus. Every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. And I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Oh, 'cause your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. It is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name,
over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy, and Jesus for